Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, Zat yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sedang salat Isya dan tarawih serta witir, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Merupakan nikmat dan anugerah yang sangat besar dari Allah Jalla wa Ala kepada kita sekalian, di mana Allah Jalla wa Ala kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1438 Hijriah. Tentunya ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk menyempurnakan kekurangan yang pernah terjadi di bulan Ramadan tahun yang lalu, dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita semua untuk mengejar hamba-hamba Allah yang telah mengalahkan kita di bulan Ramadan tahun yang lalu dengan kebaikan. Dan ini merupakan pintu dari pintu surga Allah Jalla wa Ala yang Allah bukakan untuk kita. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang. 2 dari mereka meninggal di medan jihad, sedangkan yang ketiganya meninggal di atas tempat tidurnya setelah beberapa waktu 2 saudara yang meninggal sebelumnya di medan jihad. Tetapi Nabi melihat di dalam mimpinya bahwa orang yang meninggal di atas tempat tidurnya tersebut, rupanya kedudukannya di dalam surga sabiqan lahuma, lebih jauh, lebih tinggi ketimbang 2 sahabat yang telah meninggal sebelumnya di medan jihad. Para sahabat pun bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa demikian ya Rasulullah? Ada orang meninggal di atas tempat tidurnya lebih afdal, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya di dalam surga ketimbang 2 orang yang meninggal di medan jihad. Maka Nabi pun menjawab, alaysa qad shalla ba'dahuma kadza wa kadza salatan wa adraka Ramadan fasamah. Sebabnya karena dia diberikan umur panjang oleh Allah setelah 2 sahabatnya yang meninggal sebelumnya di medan jihad, sehingga dia melakukan beberapa salat yang mereka tidak melakukannya, dan dia kembali bertemu dengan bulan Ramadan dan melakukan puasa di bulan Ramadan tersebut. Lihat bagaimana keutamaannya. Sehingga Nabi menyatakan, fawalladzi nafsi biyadihi la huwa ab'adu minhuma ma baina as-sama'i wal ardh. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh orang yang ketiga ini yang meninggal di atas tempat tidurnya yang dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya, kedudukan dia ketimbang 2 sahabatnya yang telah meninggal sebelumnya di medan jihad, dia jauh lebih tinggi di dalam surga, lebih jauh ketimbang jarak antara langit dan bumi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud, Nabi SAW menyatakan, idza kana awwal lailatin min Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jin wa futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar walillahi mu'taqa'i minan nar wa dhalika kulla lailah wa yunadi munadin fis samaa ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir.
apabila telah datang malam pertama dari bulan Ramadan, maka Allah belenggukan setan-setan dan jin-jin yang membangkang yang suka mengganggu anak Adam. Kalau sebelum Ramadan mungkin kita beralasan terlalu banyak bisikan setan sehingga saya tidak sholat, sehingga saya tidak puasa. Kan setan udah diikat oleh Allah, apalagi alasan kita? Kalau sebelum Ramadan kita alasannya terlalu banyak bisikan setan, terlalu banyak godaan dari setan. Sekarang setan udah diikat oleh Allah, mau alasan apa lagi? Maka Nabi katakan awal pertama bulan Ramadan, syaitan langsung diikat, langsung dibelenggu oleh Allah. Sehingga nggak punya alasan lagi kita. Jin-jin yang membangkang sudah diikat, yang sisa hanya jinju. Kemudian Nabi menyatakan wa futihat abwaabul jannah. Dari mulai pertama awal bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, pintu surga Allah buka selebar-lebarnya. Wa ghulqat abwaabun nar. Seluruh pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya. Tapi sebagian orang, surga yang sudah dibuka pintunya selebar-lebarnya dia nggak mau masuk. Tapi neraka yang sudah ditutup pintunya serapat-rapatnya, lewat jendela pun jadi sama dia. Kalau untuk neraka, pintunya udah ditutup, lewat jendela pun jadi. Sehingga tidak sedikit kita mendengar banyak orang jatuh ke dalam perbuatan zina di bulan Ramadan. Tidak sedikit kita melihat ada orang yang nggak puasa di bulan Ramadan. Padahal Nabi menyebutkan siksaan orang muslim yang nggak puasa di bulan Ramadan, di hari kiamat mulutnya disobek oleh Allah dan kakinya ditusuk dengan besi dan dia dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka selebar-lebar dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Tapi seperti kita katakan tadi, kalau untuk neraka sebagian orang lewat jendela pun jadi. Tapi surga yang sudah dibuka selebar-lebarnya enggan masuk. Kemudian Nabi SAW menyatakan walillahi mu'taqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Di setiap malam dari bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Sehingga keliru kalau ada yang membagi bulan Ramadan, kalau 10 pertama katanya itqum minan nar, 10 kedua rahmat, dan 10 ketiga maghfirah. Nah, Nabi menyatakan setiap malam dari seluruh bulan Ramadan itu semuanya itqum minan nar. Dan secara logika pun untuk apa ada maghfirah dan rahmat kalau tidak ada itqum minan nar? Dan mungkinkah Allah mengitkum minan nar, memerdekakan hamba-hambanya dari neraka, tetapi Allah tidak merahmati dan tidak memberi maghfirah untukmu? Sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga tiga perkara ini tidak pernah terpisahkan. Maka Nabi menyatakan setiap malam bulan Ramadan itu Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka, dari nerakanya. Kemudian Nabi menyatakan wa yunadi munadin fis sama. Dan dari mulai malam pertama bulan Ramadan itu ada seruan dari langit, seruan dari malaikat. Kedua, pendengaran kita memang tidak mendengarnya, tetapi ini sesuatu yang harus kita imani karena beritanya datang dari Nabi SAW. Nabi memberitakan di malam pertama bulan Ramadan itu ada teriakan, ada seruan dari langit yang bunyinya ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsid. Oleh orang yang ingin melakukan kebaikan, inilah waktumu. Maksimalkan perjuanganmu, usahamu untuk mengumpulkan kebaikan akhirat. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang punya keinginan untuk melakukan kejelekan, tahan dirimu, ini bulan suci Ramadan. Ini yang menyuruh malaikat. Kita ini sebagai analogi ringanlah. Sebagai gambaran ringan, misalkan di sini ada komandan dan ada wakil komandan. Kira-kira etis nggak, beradab nggak seorang prajurit komandan menyuruh untuk melakukan A, tetapi mereka masih berleha-leha. Tidak mereka hiraukan panggilan komandannya. Ini tentunya tidak etis.
Karena dia udah masuk ke dalam tentara, tentunya dia harus siap dengan peraturan yang ada. Kalau nggak siap, jangan masuk. Kan begitu. Nah, bagaimana dengan panggilan malaikat? Yang mana sifat malaikat itu kata Allah, la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang suci, tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Mereka menyuruh dari langit, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, maksimalkanlah waktumu untuk kebaikan di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin melakukan kejelekan, tahan dirimu. Nabi SAW juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan dengan syarat di atas keimanan, takut kepada Allah Jalla wa Ala, mengimani akan adanya kematian, alam barzah dan perjalanan akhirat kelak, wa ihtisaban dan mengharap pahala di sisi Allah. Ikhlas bukan karena takut kepada manusia, bukan untuk mencari muka, bukan caper kepada manusia, tapi semata-mata mengharap pahala dari Allah. Maka Nabi menyatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Tapi ingat, syaratnya ada dua. Di atas iman, memang unsur kecintaan dia kepada Allah, rasa takut dia kepada Allah, rasa harap dia kepada Allah, mengingat akan adanya kematian, adanya azab kubur, nikmat kubur, adanya surga dan neraka. Wahtisaban dan ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah, baru keutamaan tersebut dia raih. Sehingga membutuhkan keikhlasan untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Sebagian orang waktunya udah habis dan dia udah capek, pahala tarawih nggak dapat. Kenapa? Habis sholat dia nyesal sekali sholat malam ini. Kenapa? Agak panjang bacaannya. Kalau tahu gitu nggak ikut sholat tarawih malam ini. Waktu udah habis, udah capek, sholat dan selesai, pahala nggak punya karena nyesal dia habis sholat. Bukan malah bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Habis sholat nyesal. Kalau tahu seperti ini panjangnya nggak sholat malam ini, mending di rumah aja sendirian. Akhirnya pahala yang nggak dapat, nggak ada keikhlasan. Makanya Nabi katakan ihtisaban, iman wa ihtisaban, di atas keimanan dan di atas keikhlasan. Belum lagi keutamaan berpuasa, yang mana di dalam hadis kudusi Allah menyatakan fa innahu li. Ibadah puasa adalah murni, aku yang akan membalasnya. Murni adalah amalan untuk, di mana seorang yang berada di siang hari Ramadan tidak bisa kita bedakan antara dia yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa, selama di depan kita mereka tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Hanya antara dia dengan Allah Jalla wa Ala yang mengetahuinya. Di sini akan teruji keikhlasan dan rasa takut dia kepada Allah Jalla wa Ala. Dan tentunya Ramadan yang seperti ini adalah momentum untuk meraih surga Allah Jalla wa Ala. Telah kita ketahui keutamaan yang luar biasa di bulan Ramadan dari ayat-ayat dan hadis. Dan kalau kita berbicara tentang keistimewaan bulan Ramadan, tentunya nggak cukup waktu 3-2 jam. Namun yang paling penting adalah bagaimana Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya itu menjadi peluang dan kesempatan besar untuk meraih surga Allah Jalla wa Ala. Tidak ada seorang muslim yang hidup di dunia ini yang tidak ingin masuk surga. Karena sehebat apapun kita, tidak akan ada satupun manusia yang hidup kekal di dunia ini. Fir'aun, raja yang paling kuat, belum pernah ada dalam sejarah dunia raja yang lebih kuat daripada Fir'aun. Padahal Nabi Musa di masa itu Allah berikan karamah, sekali tampar orang langsung dead. Ya, sekali tampar bukan dijemput oleh ambulan itu dibawa ke rumah sakit, ke IGD, langsung dijemput dengan kain kafan. Itu kalau Musa alaihissalam menampar. Tetapi Fir'aun, berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menghindar. Kekuatan Fir'aun yang luar biasa, bala tentara yang luar biasa.
Bayangkan ketika Musa sudah masuk ke dalam laut saja, Fir'aun dan bala tentaranya masih mau ngejar masuk ke laut, menunjukkan kan cukup nekat mereka, cukup kuat mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mati juga Fir'aun. Begitu dia sudah ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut, air laut sudah sampai di lehernya, baru dia menyatakan, inni tubutul an. Ya Allah, aku bertaubat sekarang ya Allah. Maka Allah menyatakan, al-an wa qad asaita qabl wa kunta minal kafirin. Sekarang kamu baru mau tobat ketika kamu sudah yakin dirimu pasti mati, enggak diterima lagi tobatmu karena tobat terpaksa. Sebelumnya engkau telah melakukan maksiat dan kekufuran. Jamrud, raja yang sangat kejam dan sangat bengis di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, juga mati. Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya sudah mati. Orang yang baik, yang jelek, yang kuat, yang lemah, tidak ada yang kekal di dunia ini. Dan lebih berbahaya lagi, kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak ada pamitan, tidak ada pemberitahuan. Sehingga kita jangan terlena dengan umur muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terbuai dengan badan yang sehat, karena syarat mati tidak harus terkapar sakit di rumah sakit. Tetapi Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, walaupun berada di dalam mobil tank sekalipun, di belakang benteng yang sangat kuat, kata Allah, yudrikumul maut, kematian akan datang secara tiba-tiba mencabut roh kalian. Malaikat maut akan datang secara tiba-tiba, akan mencabut nyawa kalian. Dimanapun kalian mampu berlindung. Dan kalaulah kematian itu datang secara tiba-tiba, itu sudah cukup sebagai hal peringatan bagi kita. Tapi yang lebih ngeri lagi, setelah kematian perjalanan kita masih sangat panjang. Kalau sudah mati selesai, maka enak urusannya. Tapi setelah kematian ada alam kubur. Di dalamnya kita hanya memperoleh nikmat atau hanya merasakan azab. Tidak ada kesempatan untuk bertobat sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Setelah itu akan ada hari kebangkitan, matahari sejarak 1 jengkal dari kepala kita. Semua kita yang di dunia ini, siapapun dia, di saat itu tidak berpakaian sehelai pun, alias telanjang bulat, tidak beralas kaki, dan tidak disunat. Manusia dikumpulkan dari semenjak Nabi Adam. Kita satu musola aja seperti ini sudah demikian panasnya, walaupun ada kipas aja. Bagaimana kiranya di padang mahsyar, 1 jengkal matahari di atas kepala kita. Kita tidak berpakaian sehelai pun, tidak beralas kaki, tidak disunat. Sampai-sampai istri Nabi bertanya, wahai Rasulullah, kalau manusia telanjang bulat, tidakkah mereka saling melihat atas satu sama yang lainnya, kaum laki dan wanita? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik, kondisi hari kiamat itu sangat genting. Mereka tidak lagi memikirkan hal yang seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Seorang hamba lari dari saudara kandungnya, dari istrinya, anak kandungnya, dan ibu bapaknya. Dia hanya memikirkan dirinya yang paling penting, selamat dari neraka. Bahkan Allah menyatakan dalam surat Al-Ma'arij, yawadul mujrimu law yaftadi an adzabin bibani. Orang yang banyak buat dosa di hari kiamat, dia rela anaknya, istrinya, ibu bapaknya, dan seluruh manusia sebagai tebusan dia dari neraka Allah. Karena dahsyatnya kondisi hari kiamat. Kalau diberikan pilihan, kamu yang saya masukkan ke neraka atau bapakmu, ibumu, anakmu, daerah seluruh manusia pun dia siap jadikan sebagai tebusannya untuk neraka Allah Jalla wa'ala. Kenapa tidak? Karena Nabi menyatakan Allah menyatakan satu hari dalam neraka Allah ka'alfi sanatin mimma ta'adun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Siapa yang mampu bertahan di neraka kalau demikian? Mungkin kita apel berdiri di bawah matahari 2-3 jam aja, mungkin sebagian orang udah peor wajahnya. Ini 1000 tahun itu waktu yang paling pendek dalam neraka Allah. Dan penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya, kata Nabi SAW, rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan, adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas mendidih dan meleleh bapaknya. Siapa yang mampu bertahan? Masih ada yang berani bermain dengan neraka Allah?
Karena sebagian orang suka bermain di neraka Allah. Saya nggak puasa, kenapa saya mau masuk neraka? Kan bukan kamu yang masuk neraka, apa urusan kamu? Ini kan bermain-main dengan neraka Allah Jalla wa'ala. Padahal penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah hamba yang baru diletakkan dua bara api. Belum dibakar, baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya, langsung meleleh dan mendidih otaknya. Panasnya api di dunia, kalau kaki yang terbakar tidak sampai otak yang meleleh dan mendidih. Itu neraka Allah seperti itu. Belum lagi minumannya nanah penduduk api neraka, minyak yang mendidih dan seterusnya. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang kesempatan untuk meraih syurga Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan motivasi di atas dapat bermanfaat buat kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.